Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kota Bandung dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam program Coffee Morning Tribun Jabar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, khususnya spesial bagi para pelamar tes CPNS kemarin Pak ya, dan para PNS. Apa? Dan para PNS. Dan para PNS juga. Oh ya, ada informasi yang menarik. Nah, di samping saya sudah hadir Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala BKPP Kota Bandung, Pak Yanyan Ahmad Briliana. Selamat datang di studio kami, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau didampingi oleh Kabid Perencanaan Data dan Informasi Kepegawaian Kota Bandung, Pak Dr. Rahmat Satyadi. Selamat datang juga, Pak. Terima kasih. Oke. Dalam kesempatan kali ini nih akan ada banyak beberapa hal yang akan kita bahas. Satu persatu kita kupas tentang kepegawaian dan juga tes CPNS. Nah, untuk tes CPNS yang sempat tertunda bulan Februari, ini berbulan-bulan tertunda terus. Kapan kelanjutannya nanti? Itu yang pentingnya itu disimpan di belakang aja nanti biar sampai tamat. Nah, dalam sepak bola juga ada pemanasan nih. Ada pemanasan sebelum ke hal-hal yang cukup berat, Pak. Ada pemanasan dulu nih. Pemanasannya kita tanya dulu nih ke Pak Yanyan. Pak, semenjak Bapak menduduki pos baru di Kepala BKPP ini nih, prestasi apa saja sih Pak yang sudah dicapai sampai saat ini? Bangga Pak. Sepertinya biasa-biasa. Oh, biasa-biasa kayak kata orang biasa, tapi kan ini kopi morning yang tidak ada kopinya dan bukan morning gitu ya. Bapak Ibu, jadi para sobat CPNS, para PNS di Kota Bandung, ya, saya menjabat bulan Oktober tahun 2018. Ya. Saya beserta tim. Jadi kalau di pemerintahan itu tidak ada saya, tapi kita yang bekerja, berusaha semaksimal mungkin memberi manfaat khususnya di bidang kepegawaian untuk para PNS Kota Bandung. Apa saja kita di BKPP ini memproses 14 item berkaitan dengan PNS. Yang pertama dari mulai perencanaan. Perencanaan PNS itu bagaimana sih? Berapa jumlah, berapa kekurangan, bagaimana peningkatan kompetensinya, bagaimana setelah pensiun gitu ya. Jadi ada 14 item: perencanaan, pengangkatan, kemudian rotasi, mutasi, promosi, demosi, kinerja, kompetensi, disiplin, perlindungan sampai kepada pensiun. Jadi PNS mulai borojol dugi ka pensiun gitu. Itu tugas kami. Tugas kami hanya memproses, memfoto nih Pak Rahmat ini gimana sih pada saat perencanaannya, kita butuh apa, butuh seorang dokter bidang apa gitu. Jadi tidak bisa kita sembarangan kan seolah-olah PNS ini kita rekrut aja, tidak bisa. Harus disesuaikan dengan kebutuhan kita, harus disesuaikan dengan anggaran kita. Jadi kita butuh, tidak punya duit ya tidak bisa. Kita punya duit tapi kalau pengangkatannya tidak sesuai kebutuhan, kita tidak juga akan amburadul sih. Itu. Kemudian berkaitan dengan PNS, Bapak. PNS itu kan SDM itu merupakan inti dari segalanya ya Pak. Ketika sumber daya kita olah tanpa ada SDM yang bagus, yang keren, yang qualified ya. Ini saya yakin visi, misi, sumber daya yang kita olah juga tidak akan berhasil dengan baik. Jadi benar-benar SDM ini merupakan sesuatu hal faktor yang dominan dalam membangun sebuah daerah. Kaitan dengan prestasi, saya kira nggak ada prestasi, tapi saya bekerja semaksimal mungkin dengan teman-teman. Saya mengajak teman-teman, ayo kita bekerja maksimal mungkin. Kita layani PNS itu dengan sebaik-baiknya. Kita jangan sampai lagi terjadi ketika memberikan pelayanan kita berharap sesuatu untuk melayani, untuk misalnya CPNS tiba-tiba kita memungut sesuatu, menjanjikan sesuatu, akhirnya orang untuk jadi CPNS harus membayar
sekian rupiah. Nah itu yang coba kita benar-benar jadi penggodokan untuk berkaitan dengan integritas. Kami kalau misalnya di lingkungan kami ya ada orang yang seperti itu, ya, ada yang senang ngutip-ngutip ya dalam posisi kita sudah cukup. Kalau menurut saya ini saya langsung laporkan, saya proses, saya pindahkan atau sampai kita pecat. Gitu. Itu jadi itu. Kemudian masih dalam bidang prestasi ya tahun 2018-an ya kita ini mendapat penghargaan dari KSN sebagai penyelenggara open bidding atau apa namanya seleksi terbuka bagi JPT terbaik. Jadi kita baik nih dari mulai perencanaannya, prosesnya, kemudian sampai dengan hasilnya. Jadi tidak ada lagi neko-neko, tidak ada main kedip-kedipan mata, tidak ada yang namanya dari awal kita rencanakan menang kudu si A atau si B. Gitu. Jadi semua pure kita seleksi, ya kita bergandeng tangan dengan para akademisi, Profesor Asep Warlan, Profesor Yesirli, kemudian semuanya, nah, kita mencari orang-orang terbaik untuk membangun kota ini. Yang kedua, mungkin ini belum sangat sedikit sekali kabupaten kota yang mempunyai assessment center. Jadi proses pengangkatan PNS dalam suatu jabatan kita harus melalui dengan proses assessment. Seperti misalnya Pak Rahmat, termasuk saya sendiri. Ini kira-kira condongnya orangnya kemana nih? Apakah orang di belakang meja atau di lapangan atau teknis atau sosial? Ini melalui sebuah assessment. Nah, kita punya gedungnya sendiri. Nah, gedungnya ini sendiri ini sudah terakreditasi. Akreditasinya B.